Halo teman-teman, makasih ya udah nonton video ini. Jadi kali ini aku akan kasih tahu cara membuat aplikasi perpustakaan berbasis web. Di bagian pertama, kalian harus buat database-nya terlebih dahulu. Kalian bisa buat database dengan nama perpus, dan kalian harus membuat 4 tabel. Yang pertama ada tabel TB user. Filenya itu adalah ID, username, dan password. ID-nya menggunakan auto increment atau AI agar tanpa kita mengisikan atau menginputkan ID-nya, dia akan terisi sendiri. Yang kedua ada tabel TB anggota. Di sana filenya itu ID anggota, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada tabel TB buku. Filenya itu kode buku, judul buku, dan kategori. Yang keempat atau yang terakhir ada tabel peminjaman. Filenya itu ID peminjaman, ID anggota, tanggal pinjam, kode buku, lama pinjam, dan tanggal harus kembali. Untuk kalian yang mau gampang, tenang aja, aku ada solusinya. Makanya nonton terus video ini. Tutorial ini aku buat khusus loh buat kalian. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain, supaya channel ini bisa terus berkembang. Nah, untuk yang mau cara gampangnya, caranya itu adalah kalian bisa pakai file database dari aku atau database yang udah aku buat gitu. Untuk dapetinnya, kamu pokoknya harus like, komen, sama subscribe dulu. Habis itu bisa download filenya, aku taruh di deskripsi video ini. Habis kamu download filenya, tinggal diimport aja ke database di laptop kamu. Pertama, ingat harus open exam, start Apache, sama MySQL. Baru deh kamu ketik di Chrome localhost/php/myadmin. Selanjutnya kamu buat database baru dengan nama perpus. Setelah jadi, klik pada database tadi, lalu pilih import. Kalau udah tampil seperti ini, klik buttonnya, pilih file yang udah kamu download tadi. Kamu bisa sesuaiin formatnya sama format file yang udah di-download tadi. Kita pakai formatnya itu SQL, terakhir tinggal klik Go. Maka database-nya udah berhasil diimport di laptop kamu. Tandanya seperti yang ada di video ini. Untuk langkah selanjutnya, kita buat codingan PHP dan CSS-nya. Kamu juga bisa download filenya itu, file codingannya ada di deskripsi. Kamu bisa pakai file yang dari aku, itu udah fix codingannya, tapi masih bisa kamu rubah. Misalnya mau di judulnya itu mau dirubah atau yang lain-lainnya juga bisa. Nah, caranya itu setelah kamu download filenya, kamu harus letakin filenya itu, taruh filenya di exam htdocs. Kalau udah ditaruh di sana, tinggal dibuka di text editor. Kalau aku text editornya pakai Sublime. Namun maaf sebelumnya, yang di download itu adalah folder. Jadi yang aku sediain itu folder codingannya. Jadi di dalam folder itu ada berapa file. Di antaranya itu ada CSS-nya, ada index PHP, ada footernya, ada headernya juga, terus ada login, koneksi, dan yang lain-lainnya. Bisa dicek sendiri. Aku jelasin sedikit aja mengenai file-file yang aku buat. Nah, yang pertama yang aku mau jelasin yaitu file koneksi. File koneksi ini fungsinya untuk mengkoneksikan database dan web yang kita buat. Yang kedua, ada file login.php. Itu udah pasti fungsinya itu untuk halaman login. Di halaman login itu ada form
username, password, dan ada button login. Setelah dari login itu akan masuk ke halaman dashboard atau halaman utama dari aplikasinya. Di dashboard itu ada menu, ada 3 menu, ada data buku, data anggota, dan peminjaman. Ada juga pilihan untuk keluar. Kalau kita klik keluar, itu bakal langsung berpindah ke halaman login.php. Jadi dia kembali untuk login. Nah, di menu itu ada menu data buku. Di menu data buku atau halaman data buku itu ada pilihan tambah untuk menambahkan data, dan ada aksi edit dan hapus. Itu udah pasti fungsinya untuk mengedit dan menghapus data. Dan di situ ada beberapa data yang udah aku input di database-nya. Nah, di halaman itu ada tabel. Tabel itu fungsinya isinya adalah nomor, kode buku, judul buku, dan kategori sesuai yang ada di database. Nah, untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya kalian bisa terapin metode ACK, amati, kopas, dan kreasikan. Jadi kalian bisa kreasiin sesuai kemauan kalian. Jadi segitu dulu video dari aku. Makasih udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. See you di next video ya.